Oke, buat teman-teman yang udah ikutin channel ini, pasti kalian tahu kita udah pernah bahas banyak banget video seputar iPhone. Mulai dari reviewnya, tips dan trik, setting kamera, aplikasi, dan sebagainya. Dan apa yang gue share itu memang dari pengalaman gue sendiri sebagai user iPhone. Tapi pasti kalian belum tahu, beberapa smartphone pertama yang pernah gue pakai itu justru dari Android. Smartphone pertama gue tuh dulu Samsung Galaxy yang RAM-nya itu bahkan nggak sampai 1 GB. Terus Samsung Galaxy S4 yang fiturnya ada banyak banget. Bisa swipe galeri foto tanpa perlu sentuh layarnya. Terus juga bisa scroll website tanpa disentuh. Yang walaupun fitur ini jarang dipakai, tapi keren banget lah pada masanya. Dan satu lagi Samsung A5 yang keluaran tahun 2016. Baru abis itu mulai pakai iPhone 7 Plus dan makin lama makin dalam di ekosistem Apple. Nah kali ini setelah hampir 10 tahun lalu pakai Android, akhirnya gue cobain Android lagi, yaitu Samsung Galaxy S25 Ultra. Dan karena sampai pas video ini dibuat iPhone 16 masih belum dijual juga di sini, gue akan lebih bandingin sama iPhone 15 Pro Max, yang secara teknis sebenarnya juga masih banyak miripnya sama iPhone 16. Oke, jadi kesan pertama gue ketika pakai S25 Ultra ini adalah warnanya cakep banget. Untuk S25 Ultra di video kali ini warnanya yang titanium black dan storage-nya itu 512 GB. Gue suka banget kombinasi warna hitamnya ini sama warna frame titaniumnya karena bikin kelihatan mewah gitu. Plus ring yang ada di bagian kameranya ini yang warna hitam menurut gue cocok banget sama warna S25 Ultra ini. Kameranya jadi kayak dipertegas gitu. Nah untuk S25 Ultra ini kalau gue lihat bedanya sama S24 Ultra itu sudut-sudutnya nggak sekotak kayak dulu sih, tapi masih tetap kelihatan kotak banget kalau dibandingin sama iPhone. Ukuran S25 Ultra ini kalau gue bandingin sama iPhone 15 Pro Max gue jelas ukurannya lebih besar, tapi kalau dibandingin sama iPhone 16 Pro Max ukurannya udah mirip banget. Terus kalau secara berat, gue juga notice S25 Ultra ini lebih ringan dibandingkan iPhone 15 Pro Max atau iPhone 16 Pro Max yang lebih berat lagi. Kalau ditanya lebih nyaman pegangnya mana, S25 Ultra atau iPhone 15 Pro Max, menurut gue jawabannya tetap lebih nyaman pegang iPhone sih. Terutama karena sudutnya lebih bulat, lebih melengkung, jadi lebih nyaman gitu pas pegang kayak gini, dibandingkan S25 Ultra yang agak kotak. Tapi overall secara desain S25 Ultra ini kesan mewahnya dapet banget lah. Selain itu sebagai user iPhone 15 Pro Max, pas cobain S25 Ultra ini gue juga perlu biasain lagi penempatan tombol-tombolnya ini. Karena kalau di iPhone kan tombol side buttonnya itu ada di bagian kanan, terus tombol volume, action button itu semuanya ada di kiri. Tapi kalau di S25 Ultra, tombolnya ini cuma ada tombol volume dan side button. Dan semua tombolnya ini ada di bagian kanan. Jadi ya masih agak perlu dibiasain lagi. Tapi yang gue suka adalah kalian bisa ganti fitur side buttonnya ini dari settings. Secara default, side buttonnya ini kalau kalian tekan 2 kali bisa buat buka kamera. Tapi teman-teman bisa atur lagi nih dari settings. Pas kalian tekan 2 kali bisa buat nyalain flash, Samsung Notes, dan sebagainya. Bahkan buat buka aplikasi itu juga bisa banget. Menurut gue implementasinya lebih oke sih dibandingkan action button yang ada di iPhone. Karena kalau action button itu kan tombolnya ada di bagian kiri atas. Dan kalau kalian yang biasanya pakai iPhone di tangan kanan, terus iPhone-nya itu tipe Pro Max, itu agak perlu effort sih dibandingkan kayak S25 Ultra ini yang bisa kasih opsi buat langsung ganti fitur yang ada di side button-nya. Next kita lanjut ke bagian yang menurut gua ini merupakan salah satu poin yang gua suka dari S25 Ultra ini, yaitu layarnya. Sebagai user iPhone yang layarnya nggak ada anti-reflective coating, pas pakai S25 Ultra ini menurut gua lumayan terasa loh bedanya. Karena kalau lagi di situasi yang kena pantulan cahaya, gue tetap bisa lihat layar S25 Ultra ini dengan lebih jelas dan gambarnya juga kelihatan lebih kontras dibandingkan layar iPhone. Nggak cuma itu aja, kualitas layarnya juga bagus banget. Ukurannya 6,9 inci, resolusinya 2K, terus maksimum brightness-nya itu bisa sampai 2600 nits, lalu refresh rate-nya 120 Hz, dan ternyata di settings itu pengaturan layarnya juga lebih banyak di S25 Ultra. Contohnya bisa atur mode warna layarnya ini ada vivid, natural, terus kalian juga bisa atur white balance-nya sampai lebih detail. Sedangkan di iPhone juga bisa sih, tapi pengaturannya lebih terbatas. Paling bisa diatur lewat fitur True Tone atau Night Shift. Tapi menurut gue walaupun pengaturannya nggak diubah pun layar S25 Ultra ini udah oke banget. Buat nonton, main games, layar itu nggak akan mengecewakan. Soal baterai, S25 Ultra ini buat kebutuhan gue baterainya udah termasuk awet banget. Kapasitasnya juga lebih besar dibandingkan semua model iPhone saat ini. Jadi buat penggunaan sehari-hari, baterainya itu kalau dari use case gua nggak akan habis dalam sehari. Biasanya bisa tersisa sekitar 30-an%. Pernah satu kali sih baterainya itu habis pas sudah malam, tapi itu karena S25 Ultra ini udah gue pakai seharian itu buat foto dan bikin konten. Jadi dari pagi sampai siang gue pakai buat fotoin acara, terus siang sampai malamnya gue pakai buat ambil foto dan video yang banyak buat di-review. Nah itu baru baterainya pas malam udah habis. Tapi itu bener-bener definisi seharian pakai kamera S25 Ultra, jadi baterainya itu menurut gue udah aman banget lah.
Nah, S25 Ultra ini disebut Qi2 Ready. Jadi di belakangnya ini nggak ada ring magnet kayak di iPhone. Jadi kalau mau wireless charging atau pakai aksesoris yang ada magnetnya, kalian perlu pakai case yang ada magnetnya juga. Dan ngomong-ngomong soal case buat S25 Ultra, untuk di video kali ini gue ada case dari Pitaka Tactile Woven Case yang sunset dengan kombinasi beberapa warna kayak gini yang menurut gue cakep banget, cocok sama S25 Ultra. Bahannya ini terbuat dari aramid fiber, jadi tetap ringan, terus teksturnya juga lembut dan bisa tahan benturan juga. Plus di area kameranya ini terbuat dari aluminium dan sedikit lebih tinggi dari permukaan kamera S25 Ultra, jadi bisa bantu melindungi kamera kalian juga. Terus ada pin button case dari Pitaka dengan military grade aramid fiber, jadi ini lebih kokoh lagi. Nah, yang kerennya dari case ini adalah ada 3 ekstra tombol NFC di sebelah kiri yang bisa kalian atur sesuai keinginan kalian. Kalau gue aturnya pakai satu tombol buat mute, terus ada juga yang buat langsung buka Google Maps, dan satu lagi langsung buka Notes. Pengaturannya bisa kalian atur dari setting routines kayak gini. Jadi kayak ada shortcutnya gitu lewat 3 tombol tambahan. 2 case Pitaka ini udah ada ring magnetnya juga, jadi bisa langsung dipakein ke aksesoris MagSafe. Termasuk bisa juga buat phone holder dari Pitaka namanya Mag Easy Grip 3 yang magnetnya itu kuat banget dan bisa jadi kickstand buat S25 Ultra kalian dalam mode landscape ataupun portrait. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang case dari Pitaka buat S25 Ultra kalian ataupun phone holder yang satu ini, langsung aja cek lebih lanjut lewat link yang ada di deskripsi video ini. Untuk speaker, S25 Ultra ini speakernya juga bagus loh. Gue juga mau bahas dari sisi software yaitu One UI 7 yang ada di S25 Ultra ini. Karena menurut gue ada beberapa hal yang cukup menarik. Pas gue coba pakai, ternyata One UI 7 ini punya beberapa kemiripan juga sama iOS. Yang paling terasa kesamaannya sama iPhone buat gue tuh cara keluarin notification center dan control center karena caranya sama. Notification center ada di pojok kiri atas dan control center ada di pojok kanan atas. Bahkan di One UI 7 kalian bisa swipe kayak gini buat pindah dari notification center ke control center atau sebaliknya, jadi nggak harus ditutup dulu. Bahkan ada settingnya juga buat bikin swipe dari mana aja, yang penting dari atas ke bawah. Nanti bisa swipe sekali buat notification center dan swipe sekali lagi buat control center. Jadi di One UI 7 ini pengaturannya bisa lebih jauh lagi dibandingkan pengaturan yang ada di iOS. Selain itu yang ada kemiripannya juga sama iOS ada di bagian edit tampilan lock screen ini. Jadi ini tampilannya familiar banget. Bisa ganti font, warna, ketebalan font, layoutnya juga mirip banget. Tapi seperti tadi notification dan control center, di One UI 7 ini yang bisa kalian atur juga lebih banyak. Contohnya bisa ganti style, jadi layout jamnya bisa diganti, bisa tambahin widget di bawah. Sedangkan di iOS, kalian bisa tambahin widget di atas dan di bawah tulisan jam kayak gini. Tapi di bagian ini overall banyak kemiripannya. Selain itu masih ada lagi yaitu fitur Now Bar pas lagi tampilan lock screen seperti ini. Fitur ini juga mirip sama fitur Live Activities yang ada di iPhone sejak iOS 16. Jadi ini juga familiar. Kalau lagi denger lagu atau pakai timer dan sebagainya, nanti fitur Now Bar ini bisa kasih lihat informasinya dari lock screen kayak gini. Dan bisa interaktif juga. Kayak bisa play atau pause lagu, pause stopwatch, dan sebagainya. Nah, sebelum ada yang komen, tapi itu fiturnya udah ada di Android sejak tahun sekian. Atau misalnya udah ada di iPhone sejak lama. Tapi menurut gue, ya itu nggak terlalu penting sih soal siapa duluan. Karena kalau fiturnya memang bagus, kenapa enggak? Dan gue juga nggak kaget sih, karena pasti Apple juga ada niru fiturnya siapa, terus Samsung juga ada niru fiturnya siapa. Jadi, ya kalau ada kemiripan satu sama lain, ya nggak heran juga. Dan ini sebenarnya nggak bantu banget sih buat gue dari user iPhone yang cobain S25 Ultra ini. Karena jadi lebih cepat gitu adaptasinya. Beberapa bagian udah familiar. Nah, S25 Ultra ini juga dilengkapi dengan banyak fitur AI. Dari pas nyalain pertama kali udah ada fitur Now Brief ini yang pagi-pagi biasanya bakal muncul. Yang fungsinya buat kasih tahu kalian beberapa informasi sebelum beraktivitas kayak cuaca hari ini, ada kegiatan apa aja yang kalian catat di kalender, dan sebagainya. Tapi ini bukan fitur yang sering gue pakai sih, karena menurut gue informasi yang ditampilkan itu informasinya gampang dicari. Contohnya kayak informasi cuaca. Tapi kan di home screen bawaannya itu udah ada widget cuaca kayak gini. Di home screen lagi. Jadi fitur Now Brief ini dari use case gue nggak terlalu kepake. Tapi fitur AI yang gue suka itu ada di Gemini. Setelah selama ini pakai Siri, termasuk yang udah di-upgrade sejak Apple Intelligence, buat tanya informasi, atau minta lakuin sesuatu, terus cobain Gemini, gue bisa pastiin Gemini itu lebih bagus dibandingkan Siri. Karena dari yang gue coba, gue benar-benar bisa tanya apa aja. Bahkan tanya dari foto atau gambar itu juga bisa banget. Terus juga ada fitur Gemini Live di mana gue bisa kayak diskusi gitu sama Gemini atau tanya berbagai hal.
Plus yang gue suka dari Gemini ini adalah cara dia kasih tahu informasinya itu kayak lagi ngobrol sama orang lain gitu. Beda banget deh sama Siri. Kalau di Siri itu masih terasa kayak ngobrol sama robot gitu. Walaupun ya sekarang udah agak mending sih, tapi tetap belum di levelnya Gemini yang kita ngobrolnya tuh kayak berasa ngobrol sama orang. Terus di aplikasi setting, search-nya ini juga nggak harus pakai istilah settingnya loh. Yang menurut gue ini juga fitur yang bagus. Jadi kalian bisa ketik beberapa keywords bahasa sehari-hari dan nanti langsung dicariin setting apa yang ada hubungannya. Terus fitur AI lainnya yang juga bagus dari yang gue coba itu ada Circle to Search. Memang bukan fitur yang sering dipakai setiap hari sih, tapi kapanpun gue mau cari satu informasi dari satu foto, nah itu gue bisa langsung lingkarin kayak gini dan nanti bisa di-search lebih lanjut lagi. Selain itu yang gue notice juga setelah gue coba fiturnya, ada fitur object eraser yang buat hapus objek di foto, atau fitur clean up namanya di iOS. Ternyata memang sebagus itu. Fitur ini bisa hapus objek dengan rapi walaupun di belakangnya itu ada tekstur atau objek yang rame sekalipun dan hasilnya termasuk bagus loh. Bahkan dibandingin sama Apple Intelligence, gue harus akui setelah gue coba sendiri, fitur object eraser di S25 Ultra ini hasilnya jauh lebih bagus. Kalau dari yang gue coba sih buat hapus objek oke ya, tapi kalau misalnya kena muka, misalnya mukanya itu ketutupan apa gitu, terus kalian hapus, nah itu biasanya hasilnya akan agak aneh. Nggak semua fitur AI ini akurat 100% sih, kadang bisa ada miss-nya juga. Kayak misalnya pernah tanya lokasi foto di mana, tapi jawabannya kadang bisa salah juga. Tapi kalau dinilai secara keseluruhan, fitur AI di S25 Ultra ini peningkatannya udah signifikan dibandingkan Apple Intelligence yang ada di iPhone. Tapi sebagai catatan, Apple Intelligence juga ada satu kelebihannya, yaitu beberapa fitur itu bisa langsung diproses dari device. Contohnya kayak buat nyalain alarm. Nah itu nggak ada internet pun juga tetap bisa jalan. Sedangkan di S25 Ultra, fitur Gemini ini harus selalu terhubung ke internet. Tapi sebagai user iPhone dan setelah cobain sendiri, gue bisa setuju kalau fitur AI di S25 Ultra ini udah lebih bagus dibandingkan Apple Intelligence. Next kita lanjut ke bagian kameranya. Kalau dari yang gue coba, foto dari S25 Ultra ini kualitasnya bagus banget. Dynamic range-nya oke, depth atau background blur-nya juga bagus, tajam juga iya. Gue udah ambil banyak foto di S25 Ultra ini dan gue cukup puas sih sama kameranya. Memang Samsung flagship biasanya secara kamera juga udah terkenal bagus lah. Dan termasuk juga di S25 Ultra ini. Buat teman-teman yang demen foto tanpa ribet dan hasilnya bagus, S25 Ultra ini udah oke banget. Kalau dibandingin sama iPhone 15 Pro Max gua, dua smartphone ini punya karakteristik warna yang berbeda. Gue udah coba bandingin beberapa foto dan hasilnya foto dari iPhone 15 Pro Max gua itu warnanya cenderung sedikit lebih warm, temperaturnya lebih warm, dan tintnya itu lebih ke arah hijau. Sedangkan di S25 Ultra, karakteristik warna temperaturnya lebih ke arah cool atau agak biru, dan tintnya itu lebih ke arah warna pink. Buat teman-teman yang bingung, kalau di Adobe Lightroom fitur ini nih yang gua maksud. Selain itu, yang gue notice juga dari S25 Ultra ini adalah kadang foto objek yang bergerak itu bisa agak lebih blur dibandingkan iPhone 15 Pro Max gua. Terutama di situasi low light kayak gini. Beberapa mobil itu tampak lebih blur dibandingkan foto dari iPhone yang menurut gue ini kayaknya ngaruh ke cara kameranya atur shutter speed deh. Yang gue foto ini gue nggak atur setting apa-apa ya, jadi cuma buka kamera terus langsung foto gitu aja. Tapi overall termasuk kamera yang oke banget buat kebutuhan foto kalian. Gue puas juga sih foto-foto pakai S25 Ultra. Oh ya, fitur mode portraitnya juga menurut gue S25 Ultra ini lebih unggul dibandingkan iPhone 15 Pro Max gue sendiri. Karena rapi banget separasi sama background yang di blurnya itu. Dan kelihatan lebih natural gitu. Kalau soal foto memang kembali ke selera juga sih menurut gue. Ada yang suka warna kameranya iPhone, ada juga yang suka warna kameranya Samsung. Dan karena secara warna juga nggak beda terlalu jauh, jadi nggak terlalu susah buat dibenerin, tinggal diedit-edit simple aja. Untuk video, menurut gue S25 Ultra ini kualitas videonya lumayan bagus. Gambarnya tajam, stabilisasinya juga oke. Tapi kalau gue bandingin sama iPhone 15 Pro Max, video di iPhone 15 Pro Max itu menurut gue masih punya detail yang lebih bagus. Terus juga lebih kontras. Dan kamera iPhone kadang suka agak cerahin area yang gelap gitu, kayak di rumput-rumput ini. Terus untuk video di situasi low light dengan kamera ultra wide, dari yang gue coba kamera iPhone 15 Pro Max ini masih lebih baik karena kamera S25 Ultra itu noise-nya jadi banyak banget. Udah gitu detailnya juga jadi nggak gitu jelas lagi. Dan warna lampu jalannya ini juga jadi warna ungu. Yang tentu saja aslinya bukan warna ungu. Menurut gue untuk video, selama lightingnya masih bagus, kayak misalnya di situasi siang hari, kamera S25 Ultra ini udah bagus banget buat video. Tapi kalau misalnya di situasi yang low light atau malam hari, itu menurut gue penurunan kualitasnya lumayan terasa. Kalau buat foto mungkin udah agak susah dibedain ya, karena dua-duanya kualitas fotonya bagus. Tapi kalau video, gue masih lebih prefer iPhone. S25 Ultra juga punya satu keunggulan besar di bagian kameranya dibandingkan kamera iPhone, yaitu flare-nya minim banget. Terutama kalau dibandingin sama iPhone 15 Pro Max, itu kalau di malam hari flare-nya udah bertebaran di mana-mana. Oh ya, di S25 Ultra ini juga ada fitur audio eraser. Ini juga bagian dari fitur AI buat hapus suara yang mengganggu, kayak misalnya suara lalu lintas,
suara angin, tapi suaranya akan difokusin ke suara orang yang ngomong. Oke, ini adalah video yang direkam dari pinggir jalan langsung buat cobain fitur audio eraser dan seperti inilah before afternya. Oke, ini adalah video yang direkam dari pinggir jalan langsung buat cobain fitur audio eraser dan seperti inilah before afternya. Dan S25 Ultra ini juga ada fitur rekam video log yang ibaratnya kayak format RAW di foto, supaya teman-teman bisa color grading videonya dengan kualitas terbaik. Tapi make sure aja kalau teman-teman mau pakai log video kayak gini, kalian juga harus ngerti caranya color grading. Kalau enggak, nanti videonya bakal jadi flat banget kayak gini, nggak ada warnanya. Untuk performa S25 Ultra, dari yang gue coba juga nggak ada masalah sama sekali. Dari angka benchmarknya juga angkanya meyakinkan. Dan dari penggunaan sehari-hari pun semuanya terasa cepet. Buka beberapa aplikasi, multitasking, bahkan main games. Menurut gue secara performa udah aman banget lah berkat Snapdragon 8 Elite. Nah, sebagai user iPhone yang nggak ada stylus, gue nggak pernah kepengen punya stylus juga sih. Tapi di S25 Ultra ini ada S Pen yang fiturnya udah dikurangin, nggak ada Bluetooth-nya. Jadi udah nggak bisa buat ambil foto lagi pakai S Pen. Memang gue jarang banget sih pakai S Pen dan mungkin gue ini termasuk juga di kategori orang-orang yang bikin Samsung pikir tuh, wah ini jarang nih orang yang pakai fitur Bluetooth di S Pen, jadi mending dihilangin aja. Karena ya gue juga jarang pakai. Jadi biasanya gue cuma pakai S Pen ini buat Circle to Search atau Object Eraser aja. Itu lumayan membantu sih. Tapi tetap agak aneh aja gitu. Fitur kayak gini dihilangin di tipe yang paling tinggi dengan alasan yang sepertinya karena nggak terlalu banyak orang yang pakai S Pen buat foto, makanya dihilangin. Tapi di satu sisi Samsung juga kasih fitur lock video. Yang menurut asumsi gue itu kayaknya fiturnya lebih sedikit lagi deh yang pakai. Gue sendiri selama ini pakai iPhone 15 Pro Max yang ada fitur lock-nya juga, itu pun gue jarang banget loh rekam video pakai format lock. Karena ribet, harus dikerjain lagi. Kalau buat Instagram Story atau kirim video ke orang lain, itu juga nggak mungkin gue kirim videonya dalam format lock. Jadi menurut gue itu keputusan yang agak dipertanyakan gitu. Tapi untungnya overall S25 Ultra ini tetap sebagai HP flagship yang punya banyak fitur bagus, dan secara spesifikasi juga oke banget, masih banyak plusnya. Terutama fitur AI-nya yang juga udah mantep dan lumayan kepake selama masih gratis. Kalau ditanya apakah gue akan pindah ke S25 Ultra mulai dari sekarang, menurut gue jawabannya ya enggak sih, karena gue juga butuh fitur-fitur ekosistem Apple buat berbagai kerjaan gue. Tapi gue akan coba pakai S25 Ultra ini lebih lanjut buat explore lagi fitur-fiturnya, terutama One UI 7 yang menurut gue cukup menarik. So itu dia pengalaman gue sebagai user iPhone yang cobain S25 Ultra. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian udah ada yang pakai S25 Ultra juga? Terus gimana pengalamannya? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!